Ya, selanjutnya adalah ke akson ya. Akson atau disebut sebagai neurit merupakan serabut sel saraf panjang yang merupakan perjuluran sitoplasma badan sel. Nah, akson ini diliputi oleh sel Schwann ya, Schwann cell dan terselubung oleh lapisan mielin ya, selubung mielin. Di selubung mielin ini terdapat kandungan lemak yang fungsinya untuk mempercepat jalannya rangsangan. Kelompok serabut saraf ya, tadi akson dan dendrit bergabung menjadi satu dan membentuk urat saraf. Badan sel saraf berkumpul ya. Badan sel sarafnya berkumpul membentuk ganglion atau simpul saraf. Masya Allah ya, betapa kompleksnya persarafan kita ya yang kita miliki. Ini sel saraf ya, secara umum ada tiga sel saraf berdasarkan struktur dan fungsinya, yaitu saraf sensorik, ya saraf sensorik, saraf motorik, oke ini saraf motorik, satunya lagi adalah saraf intermediate, ya ada tiga ya, saraf sensorik, saraf motorik dan saraf intermediate. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama, saraf sensorik. Nah, juga sensorik ya. Dia fungsinya untuk apa sih? Menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Ya, sistem saraf pusat apa? Ada otak, kemudian sumsum tulang belakang. Nah, ujung sarafnya terhubung dengan intermediate. Nanti ya kita lihat ke belakangan intermediate itu apa. Jadi begini, ketika seseorang itu menerima rangsang dari organ indera, contoh tadi saya katakan, orang yang tiba-tiba menutup mata, ya silau, berarti yang kena rangsang apa itu? Silau. Ya kena rangsang adalah matanya ya, mata kena rangsang. Kemudian orang menutup hidung karena bau, berarti yang terkena rangsang apanya dulu? Indera, penciuman ya, hidung. Kalau tadi indera penglihatan ya, silau, itu kan cahaya mengenai mata. Orang bising yang terkena indera pendengaran. Nah, rangsangan-rangsangan dari indera ini, ya dari reseptor tadi akan dikirim ke sistem saraf pusat, ke otak, ke sumsum tulang belakang. Oleh siapa yang mengirim? Yang mengirim adalah sistem saraf sensorik. Ya, ini Anda perhatikan organ saraf, organ indera ada, kemudian sebagai reseptornya dikirim ke sini ya, masuk ke nanti sistem saraf pusat. Lanjut. Kalau sistem saraf motorik itu ke apa ya? Kayak bukan sebaliknya ya. Ini fungsi adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar. Jadi apa? Kalau tadi dari otot kelenjar dari organ penerima ke sistem saraf pusat, berarti dari sistem saraf pusat balik lagi ke muskulus, ke kelenjar ya. Sehingga membentuk respon berupa tanggapan tubuh. Ya, jadi begini contohnya. Tadi ada orang terkena silau. Berarti kan indera penglihatannya dia terangsang. Ketika terangsang, maka rangsangan cahaya tadi, rangsangan silau nih ya dikirim ke sistem saraf pusat. Nah, dari sistem saraf pusat kemudian memberikan impuls dikirim kembali ke otot kelenjar. Sehingga muncul respon tubuh berupa gerakan apa? Nah, ya tiba-tiba tulangnya, ototnya itu bekerja sama-sama untuk menutup mata ya. Nah, gini ya, karena aduh kok silau ya. Nah, ini. Ya. Berarti ketika kita ada begini, ini sudah melibatkan saraf sensori yang menerima rangsang ke sistem saraf pusat, dan sistem saraf pusat mengirim sinyal langsung ke melalui saraf motorik mengirim sinyal ke otot-otot di daerah tangan, lengan untuk kemudian dia bergerak seperti ini, meresponnya begini. Ini sangat kompleks dan prosesnya sangat cepat sekali ya, di luar kendali kita tentunya. Dalam waktu yang sangat cepat. Nah, di mana sih badan sel saraf motorik ini? Ya, ada di sistem saraf pusat. Ciri-cirinya ya, ini dendritnya pendek. Nah, ini Anda lihat aksonnya sangat panjang ya.
Ini menghubungkan ke otot rangka di sini, muskuloskeletal. Ya, makanya di awal saya katakan bahwa muskuloskeletal dengan saraf itu kaitannya sangat dekat sekali. Ya, sistem saraf pusat mengirim impuls ke muskuloskeletal, ke otot rangka, sehingga si tubuh otot rangka tadi memberikan respon. Contoh lagi tadi ketika bau ya, bau tiba-tiba hidung merasakan bau, maka bau itu dikirim oleh saraf sensorik ya menuju ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat memproses itu, kemudian mengirim impuls ke otot ya, ke otot tubuh. Ya ada bau, tutupan. Nah, ini begini. Ini sudah bentuk kerja saraf yang luar biasa. Ya, semoga bisa difahami ya. Nah, kalau ini sistem saraf intermediate ya, neuron intermediate. Intermediate namanya juga intermediate ya, itu sebagai perantara ya, asosiasi yang menghubungkan saraf penghubung ada di dalam sistem saraf pusat. Nah, ini apa sih fungsinya? Menghubungkan sel saraf motor dan sensori atau lainnya di sistem saraf pusat. Ini sebagai penghubung, menerima impuls saraf, menerima impuls atau rangsangan dari reseptor sensori atau sel saraf ya, atau asosiasi lainnya. Ya, ini sebagai penghubung. Jadi dia yang menerima stimulus ataupun impuls tadi dari saraf sensori atau dari saraf-saraf penghubung lainnya sebagai intermediate. Baik, itu 3 tadi ya. Ya, kita ulang lagi. Ada 3 jenis sel saraf berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang pertama saraf sensori, yang kedua saraf motorik, ya, yang ketiga saraf intermediate. Diingat ya. Baik, kita bicara lebih detail lagi tentang sistem saraf. Nah, sistem saraf ya secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, kalau sistem saraf pusat itu organnya begitu ya, organnya adalah ada otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Di otak nanti kita lihat lebih dalam, ada otak besar ya, cerebrum, ada medula oblongata ya, sumsum lanjutan. Kemudian kalau sistem saraf tepi ya, ini sistem saraf tepi. Ada saraf somatis ya, saraf sadar. Ada saraf otonom. Saraf tidak sadar. Ya. Ini. Saraf somatis ada di mana nih? 12 pasang saraf otak kranial dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Ya, oke, coba diingat-ingat kembali. Nanti biar lebih paham, digambar ya, dibuat gambarnya. Diagram begini, dibuat gambar. Lalu apa sih perbedaan utama antara sistem saraf pusat dengan sistem saraf tepi? Kalau dilihat sepertinya agak jelimet ya, tapi coba kita perhatikan lagi. Apa sih perbedaan antara sistem saraf pusat dengan sistem saraf tepi? Kita lihat di sini. Central versus peripheral nervous system. Secara definisi di sini ya, sistem saraf pusat ini yang sini sistem saraf pusat ya, yang sini sistem saraf tepi. Ya, peripheral itu tepi. Secara definisi sistem saraf pusat ini merupakan sistem saraf ya yang memproses yang central processing unit of the nervous system of our body. Jadi memproses seluruh rangsangan saraf dari seluruh tubuh kita. Gitu ya. Kalau sistem yang satunya adalah connection line, jadi merupakan garis-garis penghubung ya antara sistem saraf pusat dengan seluruh bagian tubuh. Jadi pusat utama di sistem saraf pusat. Nah, kalau sistem saraf tepi itu yang menghubungkan seluruh bagian tubuh dengan sistem saraf pusat. Ya. Sistem saraf pusat dibentuk oleh otak dan sumsum tulang belakang. Ya. Kalau sistem saraf tepi dibentuk tadi somatic dan autonomic nervous system. Oke. Lanjut ya. Sistem saraf pusat ini dilindungi oleh tengkorak, sementara sistem saraf tepi dilindungi oleh kolumna vertebrata.
Secara fungsi di sini berarti kalau sistem saraf pusat dia menyimpan ya informasi